Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Tony. Saya seorang konsultan pajak. Nah, kali ini saya coba berbagi mengenai eh, peraturan perpajakan untuk orang pribadi, khususnya UMKM. Nah, jadi kalau UMKM kan selama ini pembayaran pajaknya itu final. Finalnya itu dari omset, bayar pajaknya 0,5% ya. Sepanjang memang omset dalam satu tahunnya itu masih di bawah 4,8 M. Nah, kalau sudah di atas 4,8 M, dia sudah tidak termasuk UMKM lagi ya. Jadi kali ini yang saya bahas itu mengenai eh, perpajakan untuk orang pribadi UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 M. Nah, coba kita flashback mengenai aturan-aturan dari dulu sampai sekarang ya, mengenai untuk orang pribadi yang UMKM. Dulu tuh untuk pembayaran pajak orang pribadi UMKM diaturnya itu di PP 46 di tahun 2013. Nah, pembayaran pajak orang pribadi tarifnya 1%. Jadi berapapun omsetnya tinggal bayar 1%. Gitu ya. Itu berlaku dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Nah, tahun 2018 itu ada perubahan peraturan. Jadi kan banyak yang bilang nih, saya bayar pajaknya 1% itu mahal gitu. Saya untungnya cuma 2%, 3%, nih kenapa pajaknya 1% gitu ya. Mahal itu tarifnya. Nah, akhirnya diatur di PP 23 2018. Nah, di situ diturunkan tarifnya. Diturunkan tarifnya itu menjadi 0,5%. Nah, cuman di PP 23 2018 ini dipertegas mengenai penggunaan tarif yang 0,5%-nya itu ada batas waktunya. Jadi untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya itu selama 7 tahun gitu. Nah, ada juga nih, kalau UMKM itu kan bisa juga berlaku untuk badan usaha CV atau PT. Kalau CV itu selama 4 tahun, kalau PT 3 tahun ya. Nah, sekarang kita coba fokus untuk orang pribadi dulu ya, yang selama 7 tahun. Kalau dihitung selama 7 tahunnya itu berakhirnya di tahun depan, di tahun 2025. Tahun ini itu tahun terakhir untuk penggunaan tarif yang 0,5%, itu di PP 23 2018 ya diaturnya ya. Nah, terus PP 23 2018 ini ada perubahannya lagi. Nah, perubahannya begini, diaturnya di PP 55 tahun 2022. Mungkin banyak juga orang yang ngerasa saya bayar pajaknya juga 0,5% gitu tuh mahal gitu. Saya hanya pedagang kecil gitu. Untungnya nggak seberapa, hanya cukup buat makan kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya di PP 55 itu diatur, ini untuk pedagang kecil yang omsetnya masih di bawah 500 juta, itu nggak perlu bayar pajak, gitu ya. Jadi gratis. Dengan catatan itu ya, omsetnya masih di bawah 500 juta dalam satu tahun. Tapi kalau omsetnya udah di atas 500 juta gitu, nah itu bayar pajak. Bayar pajaknya 0,5% dari kelebihan yang 500 jutanya. Misalnya ada pedagang makanan gitu ya. Nah, omsetnya dalam satu tahun itu 600 juta, yang perlu dibayar pajaknya itu hanya 100 jutanya. Selebihnya dari 500, berarti kan 600 juta kurang 500 juta, 100 juta ya. Nah, itu yang dikali 0,5%-nya itu cukup bayar pajaknya 0,5% aja dari 100 jutanya. Nah, kalau saya timbang-timbang sih yang PP 55 ini atau PP 23 2012 ini aturan yang paling nikmat buat UMKM. Kenapa? Karena bayar pajaknya itu sudah final. Maksudnya final itu gini, jadi nanti waktu di akhir tahun itu nggak perlu dihitung-hitung lagi, harus bayar pajak lagi nggak gitu, nggak perlu. Akhir tahun itu tinggal cukup melampirkan lampiran omset dalam bulan Januari sampai Desember, itu dilampirkan di SPT tahunan, dan dibuktikan ada bukti pembayaran pajak dari bulan Januari sampai Desembernya berapa gitu ya, sesuai dengan yang tadi, hitungan tadi yang 0,5% yang selebih, yang setelah lewat dari 500 juta itu, udah begitu aja laporan SPT tahunannya gitu. Nah, untuk tahun depan gitu, untuk UMKM itu nggak bisa gitu lagi yang tahun 2025. Jadi kalau tahun depan itu sudah harus menggunakan tarif umum. Nah, tarif umum itu jatuhnya ke PPh pasal 25, di mana perhitungannya nanti menggunakan tarif pasal 17. Kalau pasal 17 itu dia progresif ya. Progresifnya itu sesuai dengan lapisan kena pajak yang akan dikenakan pajaknya. Dimulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, bahkan yang tertingginya 35%. Gitu. Nah, itu kalau untuk orang pribadi dikenakan pajak sampai misalnya sampai 25% itu cukup berat itu. Gitu. Nah, coba
coba kita simulasikan begini nih. Kalau misalnya sekarang ada UMKM orang pribadi, bapak ibu yang dagang tas atau baju atau sepatu, punya toko gitu ya. Nah, selama ini bayar pajaknya kan cukup mudah, 0,5% gitu ya. Nah, misalnya omsetnya anggaplah 1, nah jangan di atas 1 dulu. Misalnya omsetnya 700 juta gitu. Nah, 700 juta itu kan bayar pajaknya hanya 200 jutanya yang dikenakan 0,5% gitu. Jadi bayar pajaknya itu cukup 1 juta. Jadi 1 juta hitungannya dari 200 juta dikali 0,5% gitu ya. Nah, gitu. Terus misalnya omsetnya naik jadi 800 juta gitu. Bayar pajaknya juga cukup murah sih, 1,5 juta 1 tahun gitu. Nah, itu untuk yang UMKM ya. Tapi tahun depan itu udah nggak boleh gitu lagi. Jadi kalau tahun depan tahun 2025 itu harus milih nih. Milih pelaporan perpajakannya itu apakah pakai pencatatan atau pakai pembukuan. Nah, kalau pakai pencatatan berarti dihitungnya nanti dengan tarif umum. Dari omsetnya itu dikalikan dengan perkiraan penghasilan bruto namanya. Nah, perkiraan penghasilan bruto itu apa? Jadi, perkiraan penghasilan brutonya itu apa ya? Ketentuan yang sudah memang diatur bahwa untuk bidang-bidang usaha sudah ditetapkan di labanya kurang lebih berapa persen gitu. Misalnya nih, pedagang eceran pakaian gitu ya. Nah, perkiraan penghasilan brutonya itu 43%. Terus eceran sepatu 43%. Eceran tas, dompet itu juga 43% gitu ya. Nah, kalau untuk makanan gitu. Nah, makanan itu 36% gitu. Nah, tapi itu bukan tarif, bukan. Itu perkiraan penghasilan bruto namanya. Nah, dari perkiraan penghasilan brutonya itu nanti akan dikurangkan dengan PTKP. Nah, PTKP-nya ya tergantung dari setiap orang. Apakah sudah menikah, apakah punya anak gitu. Nah, setelah dikurangkan dengan PTKP tadi, dapat penghasilan yang akan dikenakan pajak, baru dikalikan tarif. Nah, tarifnya tadi yang pakai pasal 17 itu, yang progresif. Bisa kena 5, 15, 25, 30 tadi. Bahkan sampai 35% ya. Gitu. Nah, terus misalnya orang pribadinya bilang, saya nggak mau pakai pencatatan gitu, mau pakai pembukuan aja gitu. Boleh, nggak apa-apa. Pakai pembukuan juga jadi alternatif ya. Maksudnya pembukuan itu berarti kan harus membuat satu laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari laba rugi, neraca gitu ya. Nah, di laba rugi itu akan ada perhitungan omset berapa, biaya berapa gitu. Sama ada laporan neraca juga. Yang repotnya kalau buat orang pribadi UMKM, kalau bikin laporan SPT tahunan dengan pembukuan yang melampirkan laporan keuangan, repotnya itu ini, antara pemilahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu agak repot tuh nanti. Di banknya kan pada nyampur ya, kalau untuk orang pribadi ya buat usaha ya di situ, buat ya pribadi ya di situ gitu, buat saudara ada minjem atau ada transfer atau ada apa gitu ya di situ gitu. Nah, jadi repotnya di situ tuh, antara pemilahan mana yang masuk ke omset usaha, mana yang memang untuk pribadi gitu. Nah, jadi kalau saran saya sebaiknya bikin badan usaha gitu. Jadi bikin badan usaha supaya bisa tetap menggunakan tarif final tadi gitu yang 0,5%. Jadi dihitungnya nanti kalau bikin badan usaha, entah itu PT atau CV ya. Jadi pembayaran pajaknya tetap 0,5% dari omset. Kok repot-repot misalnya bikin badan usaha CV atau PT gitu, repot lah gitu bikin pembukuan. Saya mau pakai pencatatan aja gitu, boleh monggo nggak apa-apa, cuman pembayaran pajaknya akan besar. Misalnya gini nih, coba kita hitung ya. Kalau tadi kan ada yang pedagangnya pedagang makanan gitu, misalnya rumah makan. Nah, rumah makan saya coba bikin hitungannya omset dalam 1 tahun langsung ya. Omsetnya misalnya 800 juta. Kalau makanan tadi kan perkiraan penghasilan brutonya 36%. Oh ya, perkiraan penghasilan brutonya itu diatur itu di Per 17 2015 ya. Jadi nanti bisa dicari itu Per 17 2015. Nah, di situ diatur mengenai perkiraan penghasilan bruto untuk orang pribadi.
gitu. Nah, terus balik lagi nih. Tadi kan omsetnya 800 juta dikali 36%. Itu besarannya 288 juta. 288 jutanya itu dikurangi dengan PTKP dulu. Nah, misalnya PTKP-nya saya anggapnya misalnya orang pribadinya sudah menikah, anaknya 3. Jadi PTKP-nya 72 juta. Yang dikenakan pajaknya itu 216 juta. Jadi dari 288 juta dikurangi 72 juta, dapat 216 juta. Nah, dikalikan dengan tarif PPh pasal 25 ya, pasal 17 itu kena pajaknya 26 juta loh setahun. Gitu. Coba dibandingkan sama yang pembayaran pajak yang UMKM. Ini 800 juta, bayar pajaknya 1.500.000. Kalau pakai pencatatan, bayar pajaknya itu 26 juta. Nah, itu lumayan loh itu selisihnya. Jadi beneran deh, kalau bayar pajak yang 0,5% itu nikmat banget itu. Omsetnya berapa, bayar pajak 0,5%, cus, bayar gitu. Lapor SPT tahunan juga nggak ditanya-tanya, udah yang penting omsetnya berapa, udah bayar ya udah lapor aja gitu. Nah itu kan enak ya, tapi kalau tahun depan itu udah nggak boleh lagi. Jadi dihitung omset bapak berapa. Kalau mau pakai pencatatan boleh, berarti pakai perkiraan penghasilan bruto namanya. Nah itu dia tuh dikalikan perkiraan penghasilan brutonya, ada persentasenya ya. Nah dikurangin PTKP, lalu dikalikan tarif gitu. Nah misalnya ini yang menarik lagi nih kan, kalau yang dagang yang cukup mahal itu kan dagang tas, sepatu, pakaian gitu ya. Atau dagangnya dagang laptop, nah atau TV gitu. Nah itu kan lumayan tuh, maksudnya harganya adaan gitu. Ya di atas 1 jutaan ya. Nah mungkin untuk UMKM yang selama ini saya omsetnya dalam 1 tahun itu 3M gitu ya. Atau 4M gitu. Kan itu juga bayar pajaknya kan 0,5% selama ini. Jadi ini misalnya yang dagangnya dagang makanan, omsetnya itu misalnya di 3M tadi ya. Nah kalau omset 3M, pembayaran pajak 0,5%-nya itu cuma 12.500.000 setahun gitu ya. Ya berat setahun, tapi kalau dibagi dalam satu bulan kan mampulah untuk bayar pajak segitu ya. Nah coba kita bandingkan kalau pakai perkiraan penghasilan bruto. Kalau tadi omsetnya kan 3M untuk orang pribadi yang dagang makanan nih. Nah omset 3M itu dikalikan sama perkiraan penghasilan bruto 36%. Jadi dapatnya kan 1M 80 juta. Nah, terus dikurangi sama PTKP. Dikurangi PTKP 72 juta, anggapannya sudah menikah anak 3 tadi ya. Nah, dapat penghasilan yang dikenakan pajaknya itu M 8 juta. Dikalikan tarifnya pasal 17, itu kenanya 246 juta 400 ribu. Itu selama 1 tahun. Nah, kalau dibagi 12 kan ya 20 juta. Cuman kalau dibandingkan sama yang bayar pajak UMKM tadi tuh, 1 tahun omsetnya 3M, bayar pajaknya cuma 12.500.000. Bisa dibilang kurang lebih sebulannya cuma bayar pajak 1 juta ya. Cuman kalau udah kena yang pakai PPh pasal 17 tarif umum, itu sebulannya jadi bayar pajaknya 20 juta loh. Nah itu berat, berat gitu. Itu kalau seandainya misalnya tadi yang orang pribadinya dagangnya dagang makanan. Coba nih kalau seandainya tadi dagangnya dagang yang adaan harga, yang jualan tas gitu, atau jualan sepatu, jualan laptop, jualan TV, kulkas gitu, masih pakai orang pribadi, secara laporan tahunannya, kan perkiraan penghasilan brutonya 43%. Nah omsetnya sama nih ya, omsetnya 3M dikalikan 43%, dapatnya 1M 290 juta. Dikurangin PTKP 72 juta, dapatnya yang akan dikenakan pajaknya itu penghasilannya 1M 218 juta. Dikalikan tarif pasal 17, kenanya itu 309 juta 400 ribu itu setahun. Cuman ya tetap selisihnya jauh ya. Tadinya bayar pajak 0,5% 12.500.000, omset 3M. Nah sekarang omset 3M bayar pajaknya 303 juta. 309 juta 400, itu jauh. Selisihnya 303 jutaan ya. Nah itu jadi agak lumayan ya kalau seandainya pakai perkiraan penghasilan bruto, pakai pencatatan gitu. Jadi pembayaran pajaknya akan besar sekali jika dibandingkan sama pembayaran pajak yang 0,5% tarif final gitu. Nah terus itu yang omset 3M, coba kita naikkan ya. Omsetnya saya coba hitung langsung, omsetnya jadi 4M. Nah, omset 4M, dagangnya dagang
tas gitu ya, dompet, elektronik, itu kan 3%. Perkiraan penghasilan brutonya dapatnya 1M 720 juta. Dikurangin PTKP 72 juta, penghasilan kena pajaknya itu 1M 648 juta. Nah, kalau dikalikan sama tarif umum pasal 17, itu kenanya 438 juta. Selisihnya kalau kita bayar pajak yang setengah persen, itu omset 4M, bayar pajak setengah persen itu setahunnya 17.500.000. Kalau pakai tarif pasal 17, itu bayar pajaknya 438. Jadi selisihnya 432 juta itu setahun. Nah, itu berat, berat. Nah, jadi supaya nggak bayar pajaknya berat tiap bulan gitu ya. Yang tadinya bayar pajaknya cuma 1.400.000, 1.500.000. Kalau pakai pencatatan itu bayar pajaknya jadi 36 jutaan. Gitu. Nah, supaya nggak berat bayar pajak yang 36 jutaan itu, jadi mulai dari sekarang itu harus direncanakan, dicanangkan harus bikin badan usaha. Entah itu CV atau PT. Nah, kan kalau pakai CV atau PT nanti bayar pajaknya yang apa? Bayar pajaknya dimulai dari nol lagi. Batas waktunya ya. Batas waktunya dimulai dari nol lagi. Jadi pada saat buka PT, buka CV, punya NPWP, nah batas waktunya itu dihitung dari pada saat pembukaan badan usaha itu. Misalnya buka CV-nya tahun depan ya. Tahun depan gitu, tahun 2025. Nah, nanti 4 tahun ke depannya ya untuk CV ya dari 2025, 26, 27, 28. Kalau PT 3 tahun, berarti 25, 26, 27 gitu. Jadi selama 3 tahun, 4 tahun ke depan itu bisa pakai yang setengah persen lagi gitu. Gitu ya. Jadi coba dicanangkan supaya bikin badan usaha. Terus misalnya nanya nih, sama aja. Kalau bikin CVPT pakai pembukuan, orang pribadi juga pakai pembukuan gitu. Maksudnya bikin laporan keuangan ya. Tapi setidaknya pemilahan antara omset yang di orang pribadi dengan badan usahanya udah terpilah tuh kalau pakai badan usaha. Jadi kan jelas ya, ini penjualannya penjualan PT, CV gitu. Jadi bukan penjualan orang pribadi. Nah, nanti bisa lebih enak tuh pemilahannya. Ini omset usaha, ini usaha maksudnya perusahaan, ini omset pribadi gitu. Itu lebih enak tuh nanti pemilahannya gitu. Jadi saran saya sebaiknya dari sekarang itu direncanakan untuk bikin badan usaha perusahaan di tahun depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara dari saya itu dulu yang bisa dibagikan, coba dibagikan. Kalau ada yang mau ditanya atau mau disanggah tadi ya, boleh ditulis di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, nah, jadi harus dicanangkan dari sekarang supaya bikin badan usaha. Supaya tahun depannya ya pembayaran pajaknya bisa lebih murah dibandingkan pakai PPh pasal 17 tadi, supaya bisa tetap pakai tarif yang setengah persen. Gitu ya.